Bab 692. Yuda langsung ingin membawa Wira pergi begitu bertemu dengan Wira. Hal ini membuat Wira sangat bersyukur. Wira sangat memahami karakter Yuda. Bagi Yuda, segala macam masalah pribadi tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan negara. Jadi, dari sikap Yuda kepada Wira ini, jelas terlihat bahwa Yuda sangat peduli dengan Wira. Kalau tidak, Yuda tidak akan melanggar perintah raja dan membawa Wira pergi. Yuda, apa yang kamu lakukan? Tanya Wira sembari tersenyum. Yuda menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Kerajaan Agrel sangat berbahaya. Diandra juga menyimpan dendam kepadamu karena kamu sudah membunuh ayahnya. Dia pasti akan membunuhmu. Jadi, kamu nggak boleh pergi ke kerajaan Agrel. Suara Yuda sangat lantang saat berbicara. Namun, Wira malah mendesah dan menimpali. Kalau kamu membawaku kembali, ini berarti kamu melanggar perintah raja. Apa kamu nggak takut? Nggak takut. Aku akan memohon kepada raja untuk mengutus orang lain ke kerajaan Agrel, ujar Yuda. Kelihatannya, dia memang tidak takut. Kalau cara ini berguna, mana mungkin aku memutuskan untuk pergi ke kerajaan Agrel. Sebelum berangkat, aku sudah mendapatkan surat dari Pak Kemal. Bahkan, dia juga nggak punya solusinya. Jadi, apa kamu pikir kamu bisa menyelesaikannya? Ucap Wira. Kata-kata Wira memang terdengar tegas, tetapi ini memang kenyataan. Raut wajah Yuda menjadi muram setelah mendengar perkataan Wira. Wira menjelaskan, kamu pasti akan dihukum kalau kembali. Bukan hanya kamu, aku juga akan dihukum. Selain itu, Pak Kemal pasti akan melindungimu dan membelaku. Tapi, faksi penasihat kanan memang berharap kamu berbuat seperti ini. Wira menambahkan, jadi, kalau kita kembali, keinginan mereka pun tercapai. Mereka pasti nggak akan melepaskan kita. Bukan hanya itu, Raja sudah lama curiga padamu. Kalau nggak, dia nggak mungkin bersikap acuh tak acuh kepadamu selama bertahun-tahun. Kamu baru diizinkan keluar untuk bertugas karena Raja Tanui melakukan penyerangan. Jadi, Raja pasti nggak akan mendengar omonganmu, dia malah akan menghukummu. Kalau kamu nggak mengkhawatirkan dirimu sendiri, apa kamu nggak khawatir dengan ibu dan keluargamu? Lanjut Wira. Perkataan Wira sangat mengena di hati Yuda. Dia pun mengepalkan tangannya dengan erat. Yuda berujar, tapi aku merasa bersalah padamu karena aku yang mengundangmu untuk menjadi penasihat saat berperang dengan Raja Tanui. Setelah membunuh Raja Tanui, kami semua mendapat gelar, tapi kamu nggak mendapatkan apapun. Akhirnya, malah kamu yang harus menanggung dendam bangsa Agrel. Aku nggak rela dan nggak bersedia menerima semua ini. Yuda adalah orang yang setia kawan. Dia tahu bahwa kerajaan Agrel sangat berbahaya. Jadi, Yuda baru bergegas datang untuk mencegat Wira. Wira menyahut, nggak masalah, aku pasti akan baik-baik saja. Percaya padaku, kamu lindungi saja dirimu baik-baik. Wira tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Yuda, lalu melanjutkan perkataannya. Status kita memang berbeda. Kamu berstatus mulia karena kamu itu keturunan Dirga dan panglima tertinggi di kerajaan Nuala. Tapi, mulai hari ini, kamu itu saudaraku. Aku nggak peduli kamu bersedia menerimanya atau enggak. Yuda mengabaikan kecurigaan pemerintah kepadanya dan mengambil risiko untuk membawa Wira kembali. Jadi, Wira pasti akan mengingat kebaikan Yuda. Karena kita itu saudara, berarti kita harus menanggung suka dan duka bersama-sama. Aku akan menemanimu pergi, ujar Yuda dengan geram. Hahaha, apa kamu nggak percaya kepadaku? Tenang saja, tunggu aku pulang, sahut Wira. Wira menggeleng dan melambaikan tangannya, lalu berkata, setelah aku pulang, kita minum-minum sampai puas. Kemudian, Wira melirik Dodi. Sebenarnya, Dodi juga tidak rela. Namun, dia percaya dengan kemampuan Wira. Dodi berucap. Kak Wira. Wira tersenyum dan menyela. Dodi, kamu nggak usah bilang apa-apa lagi. Kamu dampingi Yuda saja. Kalau ada masalah, kita bicarakan lagi setelah aku pulang. Percaya padaku, aku pasti akan baik-baik saja. Danu segera maju dan menimpali, tenang saja, ada aku. Kak Wira, pasti nggak akan kenapa-kenapa. Dodi pun mengangguk, dia memang merasa lebih tenang kalau kakaknya mendampingi Wira. Sudahlah, kalian nggak usah antar aku lagi. Kalian pulang saja, ujar Wira. Sesudah itu, Wira juga tidak memberi kesempatan kepada Yuda dan Dodi untuk bicara lagi, lalu langsung meninggalkan tempat ini. Yuda mengepalkan tangannya dengan erat ketika melihat sosok Wira yang menjauh. Bab 693. Yuda bersumpah di dalam hati, ayah, aku memang pernah berjanji kepadamu untuk menjaga kerajaan Nuala. Meskipun nggak bersedia, aku juga nggak akan melanggar perintahmu. Tapi, mulai hari ini, aku punya satu hal yang harus kuselesaikan. Aku nggak akan membiarkan Wira terancam bahaya lagi seperti hari ini sekalipun harus mempertaruhkan nyawaku. Setelah meninggalkan tempat ini, Wira dan rombongannya berangkat dengan menunggangi kuda. Mereka melaju dengan cepat dan perjalanan mereka di wilayah kerajaan Nuala sangat lancar dan aman. Besok kita akan sampai di daerah perbatasan. Itu baru daerah yang paling berbahaya, ujar Dewina sambil tersenyum. Wira tersenyum dan bertanya, apa Nona Dewina takut? Dewina mengedipkan mata sembari menyahut. Mana mungkin aku takut kalau Tuan Wira ada di sini. Wira hanya tertawa dan tidak berkomentar. Hari sudah gelap, mereka semua mencari sebuah penginapan untuk beristirahat.
Besok mereka baru sampai di daerah perbatasan, apa mereka tidak akan menemui bahaya di wilayah kerajaan Nuala? Belum tentu. Menurut Wira, dia akan memilih untuk menghabisi musuhnya di negara orang lain. Alasannya sangat sederhana. Jika Wira diutus ke kerajaan Agrel dan mati di sana, masalahnya cukup merepotkan. Kerajaan Nuala mungkin tidak peduli, tetapi membunuh seseorang membutuhkan dalih. Jadi, tempat yang paling tepat untuk membunuh Wira adalah kerajaan Nuala. Dengan demikian, tidak ada yang bisa berkomentar jika Wira mati di kerajaan Nuala. Padahal, dia dibunuh oleh bangsa Agrel. Wira tersenyum setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, seharusnya orang yang bertindak akan segera muncul. Wira duduk bersila di atas kasur, dia tidak tidur dan terus menunggu. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara kencang dari luar. Wira membuka matanya dan berucap. Akhirnya, datang juga. Kala ini, Wira sama sekali tidak peduli. Dia memegang senapan sambil menanti. Mereka hanya ingin membunuh Wira. Selain itu, jika didengar dari suara langkah kaki mereka, seharusnya mereka sudah tahu posisi Wira. Bahkan, orang-orang tahu bahwa membunuh Wira terlebih dahulu adalah langkah yang paling tepat. Saat ini, Wira mendengar suara langkah kaki yang ringan dari luar. Beberapa orang sudah membuka pintu dengan pelan dan berjalan masuk. Hanya saja, Wira tertawa begitu mereka masuk. Kemudian, Wira menyalakan lilin dan melihat beberapa orang yang bertopeng itu. Mereka terkejut dengan tindakan Wira. Salah satu dari mereka berucap. Kamu, Wira tersenyum dan menyela. Akhirnya kalian datang juga. Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa orang bertopeng itu saling bertatapan. Pemimpin mereka mendengus dan berujar. Wira, kan, dengar-dengar, kamu sangat kaya. Hari ini, kami mau membunuhmu dan merampok uangmu. Alasan ini benar-benar buruk. Wira tersenyum dan menimpali. Aku diutus ke kerajaan Agrel, untuk apa aku membawa begitu banyak uang? Bagaimana kalau kalian memberiku alamat? Nanti, aku akan mengirim puluhan juta gabak untuk kalian setelah kembali dari kerajaan Agrel. Pemimpin orang-orang bertopeng itu merasa dipermalukan sesudah mendengar ucapan Wira. Sebaiknya, dia tidak bertele-tele lagi. Pemimpin itu berucap. Apapun yang kamu katakan, hari ini kamu harus mati. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Bab 694. Wira tentu tidak bisa melawan beberapa orang ini. Jika hanya satu orang, Wira mungkin bisa mencobanya. Namun, Wira sama sekali tidak takut. Dia mengangkat senapannya, lalu menembak pemimpin itu. Pemimpin tersebut langsung mati karena gerakannya sangat cepat. Orang-orang bertopeng yang lain merasa kaget dan berseru. Ternyata kamu punya senapan. Meskipun memiliki kemampuan bertarung yang hebat, mereka juga tidak mungkin bisa menang melawan senapan. Wira tersenyum dan menyahut. Mana mungkin aku berani duduk di sini kalau nggak punya senjata? Apa aku menunggu kalian membunuhku? Katakan, siapa anggota kerajaan Agrel yang mengutus kalian datang? Beberapa orang itu langsung tercengang setelah mendengar perkataan Wira. Salah satu dari mereka berujar. Bagaimana kamu bisa tahu kami berasal dari kerajaan Agrel? Mereka benar-benar kaget. Ini nggak sulit ditebak. Kalau aku orang kerajaan Agrel, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Hanya saja, dari ketiga pangeran kerajaan Agrel, siapa yang mengutus kalian untuk membunuhku? Tanya Wira. Kemudian, dia menodongkan senapan ke arah mereka. Wira melanjutkan. Kalau nggak mau bilang, kalian akan mati. Dia tidak bercanda. Sementara itu, raut wajah beberapa orang bertopeng sangat masam, tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan Wira. Kalian nggak percaya? Tanya Wira. Dia tidak berbasa-basi lagi dan langsung menembak seseorang. Orang tersebut pun mati, lalu Wira melihat yang lain dan berkata. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Kalau nggak mau bilang, kalian akan mati. Tapi, kalau kalian bilang, aku nggak akan membunuh kalian. Wira tetap tersenyum sehingga membuat orang-orang bertopeng itu terperangah. Salah satu orang bertopeng menyahut. Oke, kami anggotanya pasukan bayangan, kami menerima perintah untuk membunuhmu. Wira mengernyit setelah mendengar ucapan orang bertopeng. Wira mengira orang yang mengutus mereka adalah Raja Araria atau Raja Byakta, tetapi dia tidak menyangka ternyata orang tersebut adalah Raja Kresna. Kenapa Raja Kresna ingin membunuhnya? Jangan-jangan, Raja Kresna juga berambisi untuk menyerang Ibu Suri. Wira mengernyit dan menarik napas dalam-dalam, tetapi dia harus berwaspada terhadap masalah ini. Orang bertopeng itu berucap, Puan, aku sudah memberitahumu, apa kamu akan melepaskan kami? Dia sangat gugup. Bagaimanapun, Wira memegang senapan yang bisa langsung menghabisi nyawa mereka. Wira tersenyum dan menyahut, kalian mau pergi? Coba saja kalau kalian sanggup. Orang-orang bertopeng tertegun mendengar jawaban Wira, lalu salah satu dari mereka menimpali. Puan, kamu sudah berjanji untuk melepaskan kami. Ekspresi orang ini berubah drastis. Wira mengernyit dan berkata, aku cuma bilang aku nggak akan membunuh kalian. Orang bertopeng berujar, apa, maksudmu? Mereka tidak memahami niat Wira. Dia tidak membunuh mereka, tetapi tidak ingin melepaskan mereka. Benar-benar membingungkan. Wira menjawab. Tentu saja artinya aku nggak akan membunuh kalian. Tapi, aku nggak bisa menghalangi orang lain. Setelah Wira selesai bicara, terdengar suara langkah kaki dari luar.
Danu dan Mandra bergegas datang dengan membawa para bawahan. Mereka mendengar suara tembakan senapan Wira, lalu langsung datang ke kamar Wira. "Kamu, dasar brengsek. Ternyata, kamu menjebak kami. Cepat, serang mereka," teriak anggota pasukan bayangan. Mereka langsung bertarung dengan Danu dan lainnya. Namun, anggota pasukan bayangan ini bukan lawan Danu dan lainnya. Dalam waktu singkat, semua anggota pasukan bayangan berhasil dihabisi. "Coba periksa, mana tahu mereka membawa sesuatu yang menunjukkan identitas mereka," perintah Wira. Sesudah itu, Danu dan lainnya mulai mencari, lalu mereka menemukan lencana dengan ukiran elang yang gagah. Danu berujar, "Kak Wira, ini, bab 695. Wira mengambil lencana itu, lalu mengangguk dan menyimpannya. Dia tersenyum dan berkata, "Nanti kita tanyakan saja pada orang yang tahu tentang hal ini. Sekarang, kalian cepat tidur. Besok kita harus melanjutkan perjalanan lagi." Danu dan lainnya mengeluarkan anggota pasukan bayangan, lalu menggali lubang untuk mengubur jasad mereka. Keesokan paginya, rombongan Wira pun berangkat. Saat siang, mereka sudah sampai di daerah perbatasan. Wira berucap, "Bagian depan itu perbatasan." Wira menarik napas dalam-dalam. Begitu menginjak daerah tersebut, mereka sudah memasuki wilayah kerajaan Agrel. Sebenarnya, Wira merasa sangat asing dengan kerajaan Agrel. Namun, dia tetap yakin bisa kembali dengan selamat. "Ayo cepat, kita baru benar-benar aman setelah memasuki wilayah kerajaan Agrel," kata Wira. Mandra dan Dewina yang mendengar ucapan Wira kebingungan. Namun, Danu tahu alasannya. Hal ini karena Rendra sedang menunggu di daerah perbatasan. "Tuan Wira, kenapa?" tanya Dewina. Wira tidak berbicara, dia hanya melihat tanah yang sedikit bergetar dan menunjuk ke depan. Wira berujar, "Karena, dia." Dewina melihat ke kejauhan, di sana ada 19-20 sekelompok pasukan berkuda yang datang. Sepertinya, ada sekitar ribuan orang. Dewina berseru, "Itu, Jenderal Rendra." Dewina tersenyum setelah memahami maksud perkataan Wira. Dia melanjutkan, "Kelihatannya, Jenderal Rendra sangat baik kepada Tuan Wira. Dia mengawal kita masuk ke kerajaan Agrel." Wira mengangguk begitu mendengar ucapan Dewina, lalu menyahut, "Ini namanya saling memahami." Tak lama kemudian, Rendra yang membawa anak buahnya datang menghampiri Wira. Rendra berkata, "Tuan Wira, akhirnya kamu sampai." Rendra yang memimpin di depan dan Solomon mengikuti di belakang. Solomon juga menyapa Wira dengan hormat setelah bertemu dengannya. Wira mengeluarkan lencana milik pembunuh yang datang semalam dan menunjukkannya kepada Rendra. Wira bertanya, "Jenderal Rendra, apa kamu tahu ini barang apa?" Rendra tertegun saat melihat lencana ini, lalu dia mengeluarkan lencana miliknya. Hanya saja, lencana milik Rendra agak berbeda karena ada ukiran motif dan berwarna emas. Rendra pun bertanya balik dengan ekspresi kebingungan. "Ini lencana pasukan bayangan. Kenapa bisa ada di tanganmu?" "Semalam, mereka mau membunuhku," jawab Wira tanpa ragu. Rendra tercengang setelah mendengar jawaban Wira, lalu menimpali. Raja Kresna mau membunuhmu? Nggak mungkin." Dia terkejut karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Aku juga nggak tahu, makanya aku tanya kamu. Ada apa ini?" ujar Wira sembari tersenyum. Rendra melirik Solomon dan berucap, "Solomon, apa pendapatmu tentang hal ini?" Solomon juga kebingungan, tetapi dia menyahut, "Mungkin ada yang menyampaikan perintah rahasia palsu." Rendra mengangguk dan menimpali, "Seharusnya ada orang yang memanipulasi hal ini. Mereka memanfaatkan pasukan bayangan untuk membunuhmu." Wira juga menebak seperti ini, tetapi dia bertanya, "Kenapa kamu bisa berpikiran begitu?" Rendra tersenyum dan menjawab, "Gampang sekali, ini karena aku nggak menerima kabar untuk membunuhmu." Perkataan Rendra sudah membuktikan bahwa ini bukan perbuatan Raja Kresna. Jika Raja Kresna yang memberikan perintah ini, ribuan pasukan Rendra pasti akan menghabisi rombongan Wira yang hanya berjumlah belasan orang. Meskipun Wira membawa senapan, ini juga bukan masalah besar. Wira tersenyum dan berujar, "Ayo, kita berangkat. Masuk ke kerajaan Agrel pasti lebih aman kalau ada kamu." Rendra yang berdiri di samping tertawa terbahak-bahak, lalu menanggapi perkataan Wira. "Tapi, lebih baik kamu hati-hati. Siapa tahu aku menerima perintah rahasia untuk membunuhmu. Nanti, kamu jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam." Bab 696. Rendra bercanda dengan Wira. Sementara itu, Wira yang mendengar ucapan Rendra langsung tertawa. Wira menyahut, "Hahaha, tenang saja, kamu nggak akan mendapatkan perintah rahasia ini." Wira sangat yakin dan Rendra pun tertawa. Perjalanan ini sangat aman karena dikawal oleh ribuan prajurit. Rendra berpesan, "Ibu kota kerajaan ada di depan sana, kamu harus lebih berhati-hati. Aku rasa Raja Ararya akan melancarkan triknya. Bagaimanapun, dia nggak akan membiarkan kamu masuk ke kota dengan tenang." Wira tentu tahu mengenai hal ini. Raja Ararya dan Byakta adalah orang yang ambisius. Jika Raja Tanui tidak mati, mereka berdua pasti akan menyembunyikan diri. Setidaknya, mereka tidak akan bertindak sekarang. Namun, sekarang Raja Tanui sudah meninggal sehingga sandaran Ibu Suri menghilang. Tentu saja, ambisi Raja Ararya dan Byakta pun muncul. Wira tahu jelas tentang hal ini.
Jadi, dia juga tahu Raja Araria sedang menunggu untuk melancarkan triknya. Aku tahu, nanti kita bertindak sesuai situasinya saja, ujar Wira. Kemudian, mereka sampai di dekat ibu kota. Pasukan Rendra tentu tidak akan memasuki kota, mereka akan ditempatkan di markas militer di luar kota. Aku nggak akan ikut kamu melanjutkan perjalanan lagi. Aku nggak bisa masuk ke istana kalau nggak ada dekret kerajaan, kata Rendra. Setelah itu, dia pergi. Rombongan Wira sampai di depan gerbang kota dalam waktu singkat. Wira melihat pasukan berkuda yang sedang menunggunya di kejauhan. Dewina berbisik. Dia itu kepala eksekutor dari pasukan ibu kota kerajaan Agrel, namanya Biantara Handaru. Orang ini sangat berbahaya, kita harus hati-hati. Oh, kamu kenal sama dia? Tanya Wira yang terkejut. Dewina menjelaskan, tentu saja aku kenal. Dia itu bawahan Raja Araria yang sangat hebat, bisa dibilang dia tangan kanannya Raja Araria. Hampir semua orang mengenalnya. Dewina sama sekali tidak berniat untuk menutupinya. Dia juga terlihat agak takut. Rombongan Wira yang berada di luar gerbang kota dicegat. Pria parubaya yang memakai seragam pejabat bertanya dengan ramah. Kalian siapa? Dewina langsung berbisik kepada Wira, dia ini Biantara. Wira yang diingatkan Dewina memandang Biantara dan berucap, tim utusan kerajaan Nuala. Pria parubaya yang bernama Biantara segera menghampiri Wira dan berujar. Ternyata ini tim utusan kerajaan Nuala. Astaga, kalian nggak memakai seragam pejabat. Aku pikir kalian itu bandit, maaf. Biantara memang tampak tersenyum. Sikapnya juga terlihat tulus, bahkan sedikit rendah hati. Namun, sebenarnya dia menyembunyikan niat membunuhnya di depan Wira. Gerak-geriknya ini seperti seorang penjilat. Jika baru pertama kali bertemu, semua orang pasti mengira Biantara adalah orang yang mudah didekati. Namun, Biantara tidak bisa menyembunyikan triknya dari Wira. Wira tersenyum dan bertanya balik, kamu siapa? Aku ini kepala eksekutor dari pasukan kerajaan Agrel, namaku Biantara. Tuan Wahyudi sangat terkenal, jadi kamu nggak perlu memanggilku Tuan Biantara. Panggil saja aku Biantara, biar lebih akrab, ucap Biantara seraya tersenyum. Sementara itu, Wira tertawa. Bab 697. Ternyata kamu adalah Tuan Biantara, kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel. Astaga, kamu sangat pandai berbicara dan rendah hati. Aku kira kamu adalah Kasim Istana. Maaf, ucap Wira meminta maaf sembari menangkupkan kedua tangannya pada Biantara. Mendengar ini, senyuman di wajah Biantara seketika sirna. Dia menatap Wira dengan niat membunuh yang dahsyat. Akan tetapi, dia tidak bertindak dan hanya tersenyum sambil berkata, Tuan Wahyudi sudah terlalu sopan. Nasibku nggak begitu baik untuk menjadi Kasim Istana. Setelah mengatakan ini, Biantara menatap Dewina yang berdiri di belakang Wira, lalu melanjutkan. Kamu pasti Nona Dewina, kan? Tim penjemputmu ada di sebelah sana. Mari saya antar Nona Dewina. Wira bisa melihat dengan jelas bahwa Biantara menunjukkan rasa hormat saat berhadapan dengan Dewina. Sebenarnya apa identitas Dewina? Dia sama sekali bukan pelayan rendahan seperti yang dikatakan. Melihat kepala eksekutor yang begitu hormat padanya, Wira berpikir bahwa Dewina pasti orang istana. Jangan-jangan, Dewina memiliki hubungan kekerabatan dengan Ibu Suri. Terima kasih, Tuan Biantara. Dia menatap Wira sekilas, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Wira, aku jalan duluan, ya. Ketika berbicara, sebuah kereta kuda tiba. Terlihat Dayang dan pelayan senior dari istana yang datang. Wira melihat Dewina naik ke kereta kuda dan pergi dengan tatapan penasaran. Sementara itu, Biantara tersenyum seraya berujar. Tuan Wahyudi, aku sudah lama mengagumimu. Aku nggak menyangka hari ini kamu datang sebagai utusan. Sepertinya, kerajaan Agrel juga tahu bahwa kedatanganmu bisa mendamaikan negara kami. Perkataan ini kedengarannya seperti pujian, tetapi sebenarnya sedang mencibir Wira karena telah dibuang oleh kerajaan Nuala. Orang yang sangat naif pasti akan mengira bahwa dirinya sedang dipuji. Akan tetapi, Wira tentu paham dengan maksud ucapan ini. Wira tersenyum dan menimpali. Tuan Biantara ternyata cukup cerdas. Sepertinya kerajaan Agrel juga tahu kalau aku nggak datang, perang akan terus berlanjut dan mungkin akan ada raja yang turun tahta lagi. Wira tersenyum dengan ramah. Hal ini membuat Biantara sontak mengernyit dan merasa terkejut. Ternyata pembunuh Raja Tanui benar-benar licik. Ucapan Wira bagaikan pisau yang tajam. Biantara berujar, Tuan Wahyudi memang luar biasa. Aku akhirnya benar-benar bertemu denganmu. Tapi, ini adalah kerajaan Agrel. Ucapan Tuan yang begitu sarkastis takutnya akan menimbulkan banyak masalah. Sebaiknya Tuan berhati-hati. Kedua negara memang sepakat untuk nggak membunuh utusan, tapi bangsa Agrel sangat barbar. Kami nggak bisa melindungi kalau ada yang mencoba menyerang Tuan. Satu hal lagi, selama di kerajaan Agrel, Tuan Wahyudi tolong jangan sering keluar. Ada beberapa gang yang sangat berbahaya. Aku dengar ada orang yang melewati gang tersebut, lalu menghilang. Sejak saat itu, kabarnya nggak pernah terdengar lagi, lanjut Biantara sambil tersenyum. Kedengarannya Biantara seperti sedang mengkhawatirkan Wira, tetapi Wira tahu dengan jelas bahwa ini ada peringatan untuk dirinya. Tenang saja, Tuan Biantara. Aku nggak mudah mati, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau ada yang berani mencari masalah denganku, aku akan membantu kerajaan Agrel untuk melenyapkannya.
Nggak perlu berterima kasih, lagi pula kedua negara kita memiliki hubungan baik. Aku nggak akan mempermasalahkan hal sekecil ini, sahut Wira sambil menangkupkan kedua tangan dan tersenyum. Biantara tersenyum tipis sembari menimpali. Tuan Wahyudi, kita sudah cukup lama mengobrol. Aku hampir melupakan urusan lain. Ibu Suri sedang menunggu di istana. Ayo, pergi. Setelah berbicara, Biantara balik pergi bersama pasukan kerajaan Agrel. Pasukan penjaga berjalan di sisi Wira dan rombongannya menuju istana. Saat ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Wira. Dia bertanya dengan penasaran. Tuan Biantara, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa identitas Nona Dewina di kerajaan Agrel? Apa dia akan menikah dengan raja?